Ini kita, Berarti ini kita jelas. realistis saja, real Kita real aja. Kalau ada, Gak usah bohong ya. oh jangan. Nanti Iya, kita iya. dituntut mereka itu. Iya, benar-benar. Lalu apa langkah kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya selalu gajikan, salam. Dan ini kita ketemu di Kupas Manis lagi nih, pemirsa internet. Di malam hari ini, tepatnya di edisi Sabtu 16 November 2024. Dan walaupun kita masih dalam masa kampanye, tapi kita hadir sebagai pencerah atau penambahan informasi dalam bentuk bukan kampanye. Dan kali ini kita sudah ditemani seorang tokoh masyarakat yang kita undang ke studio untuk berbagi wawasan tentang Kabupaten Agam ini sendiri. Jadi nanti kita akan main di 3 sesi, dan sesi yang pertama tentu saja kita bermain secara definisi dari Kabupaten Agam itu sendiri. Dan dalam sesi pertama ini kita langsung perkenalkan aja narasumber yang telah hadir ke studio kita. Ada Bapak Martiaswanto. Halo Pak, selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, host. Nah, beliau adalah seorang tokoh dari Kabupaten Agam yang kebetulan kenapa kita jadikan narasumber dalam Kupas Manis kali ini, karena beliau adalah seorang yang menguasai secara administratif ya, karena beliau sudah mengabdi di negara ini selama 38 tahun di Kabupaten Agam, dan juga beliau adalah putra asli dari Kabupaten Agam, sehingga kami menilai bahwa beliau mengetahui seluk-beluk Kabupaten Agam ini seperti apa. Dan masuk di sesi yang pertama, kita langsung aja bertanya sama Bapak Martiaswanto. Kira-kira bagaimana pandangan Bapak Martiaswanto terhadap Kabupaten Agam ini dinilai dari karakteristik unik yang membedakannya dari daerah-daerah lain atau kabupaten lain di Sumatera Barat, Pak? Baik, terima kasih, host. Mohon maaf ya, suara saya udah agak banyak terporsir ini beberapa waktu belakangan ini. Iya. Karena kita mengejar beberapa tempat, tapi ini persoalan lain kita bicarakan malam ini. Kabupaten Agam memiliki karakteristik tersendiri. Singkatnya, Kabupaten Agam itu memang beragam. Ya. Beragam bisa dikatakan ya beragam satu daerah, kemudian beragam. Apa ragamnya itu? Bahwasanya Kabupaten Agam itu dari segi wilayah aja, mulai dari 50 cm di atas permukaan laut sampai ke 1000-an di atas permukaan laut tingginya. Jadi Agam itu memiliki pantai, memiliki laut, memiliki sungai, memiliki danau, dan memiliki gunung. Jadi karakteristik wilayahnya ini juga mempengaruhi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Kemudian juga kultur, ini sangat mempengaruhi sekali. Kalau kita berbicara dari dataran rendah ke dataran tinggi, itu identik juga dibicarakan orang berbarat bertimur, kemudian beratas berbawah. Nah, ini dalam kehidupan sehari juga akan terlihat. Begitu juga dengan kehidupan beradatnya. Ada 3 kelarasan di Minangkabau, kelarasan Koto Piliang, kelarasan Budi Ceniago, dan Pisang Cikale Kaleutan. Ketiga ini tertampung di Kabupaten Agam dan hidup subur di Kabupaten Agam. Nah, mereka dikatakan Agam itu memang beragam. Kemudian dia merupakan suatu dataran atau induk luar Agam. Kemudian dia ada ujung-ujungnya ujung dari kapal rantau. Jadi semuanya itu terakumulasi dalam kehidupan sehari-hari. Saya kebetulan seorang nenek mama. Kalau hari ini saya berada di Agam bagian timur, ini tempat kampung anak-anak saya, orang memanggil ke saya itu Inya. Nah, Inya itu rasanya di bagian timur udah panggilan tertinggi untuk seorang nenek mama. Begitu saya berada di bagian barat, orang memanggil saya Angku. Nah, kalau sekiranya salah pasang ini bahaya sekali. Kalau saya berada di bagian timur, lalu ada ponakan atau kawan saya yang datang dari barat memanggil saya Angku sampai di sini, wah ini gawat sekali. Berbeda posisi. Orang akan melihat bahwa ini kok kadang-kadangan nih, ini mama dipanggilnya Angku semua kadang saja. Nah, sebaliknya kalau saya berada di barat, di tanah kelahiran saya sendiri di Lubuk Basung,
ketika orang memanggil ini, ya, nah ini pengertiannya lain lagi. Ya. Karena di Luwasung itu panggilan untuk pengulu itu yang apa itu adalah yang pasnya itu adalah angku Ya. atau engku. Jadi ini salah satu budaya, salah satu kultur yang tidak bisa kita elakkan. Nah, tinggal bagaimana kita memainkan. Sebatas mana kira-kira demokrasi atas bawah atau barat timur itu, walaupun kita tidak dikotomi ya. Tapi situlah kita pandai memainkannya. Begitu kita masuk ke bagian barat, polanya seperti ini. Begitu masuk ke bagian timur, polanya seperti ini. Dan ini juga mempengaruhi terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan-pimpinan, termasuk sebagai dalam konteks yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Memberikan pelayanan kepada masyarakat agama bagian barat, jelas suasananya suasana daerah-daerah. Karena pertama ibu kota, yang kedua dia beririsan langsung dengan pesisir. Benar. Nah, menghadapi orang pesisir beda dengan menghadapi orang dataran tinggi. Benar. Nah, ini. Jadi emang inilah luar biasanya. Jadi tadi saya tangkap gini ya, Pak Martiswanto bilang masalah geografis dari Kabupaten Agam itu ada danau, ada sungai, ada gunung, mulai dari 50 cm di atas permukaan laut hingga beberapa ribu meter di atas permukaan laut. Itu kira-kira penghidupan masyarakatnya itu yang di sana tuh tentu saja ada nelayan ya, Pak ya, ada nelayan, ada petani ya kan. Jadi kira-kira menurut Pak Martiswanto itu apa sih yang bisa dilakukan oleh mungkin pemerintah daerah kita untuk mensupport ya kan kemampuan ekonomi dari masyarakat yang berbeda kontur tadi, Pak? Dengan terjadinya dua wilayah yang saya katakan tadi karakteristiknya cukup berbeda tadi, ini juga berpengaruh kepada jenis-jenis kalau kita bicara bidang pertanian, karena masyarakat Kabupaten Agam itu mayoritas pertanian. Nah, jenis pertaniannya pun juga berbeda. Kalau ke bagian barat, pertanian kita mungkin pertanian padi, kemudian juga perikanan juga. Perikanan ada dua macam lagi, perikanan nelayan tangkap, kemudian perikanan darat. Kemudian begitu juga di Danau Meninjau juga kita memiliki danau yang juga dua kategorinya, ada nelayan tangkap, ada nelayan karamba. Kemudian kalau Agam bagian barat, ini mengarah kepada tanam-tanam pertanian, ada juga padi, kemudian hortikultura, sayur-sayur dan lain-lain sebagainya. Kedua ini saling melengkapi di dalam menghidupkan ekonomi masyarakat. Bagian barat mungkin banyak perkebunan besar seperti sawit, kelapa, kemudian juga manggis. Kemudian hari ini sedang giat-giat dikembangkan oleh masyarakat Agam bagian barat itu jagung. Nah, karena bagian timur kita main di sayur-sayur, hortikultura. Berarti nggak salah pemirsa kita panggil narasumber ke sini ya. Kita undang narasumber ini karena kami menilai beliau mengetahui seperti apa kontur masyarakat yang ada di belahan Agam sebelah barat dan belahan Agam sebelah timur. Baik, pertanyaan berikutnya, Pak. Kira-kira yang menjadi tantangan terbesar dari Kabupaten Agam sendiri, Pak, itu apa kira-kira, Pak? Dan bagaimana solusinya kira-kira itu? Kita melihat sebetulnya tantangan terbesar dari Kabupaten Agam itu yang pertama tetap juga kita melihat untuk perkembangan ekonominya. Karena Kabupaten Agam itu masih memiliki potensi ekonomi yang bisa kita eksploitasi lebih jauh lagi. Namun karena yang pertama wilayahnya Kabupaten Agam ini sangat luas, 16 kecamatan, 92 nagari, dan ini merupakan suatu daerah yang saya katakan tadi membentang dari barat ke timur, mulai dari pantai sampai ke pergunungan. Kemudian tantangan terbesar itu yang kedua adalah bagaimana kita terdapatnya jarak tempuh antara Agam Barat dan Agam Timur, sehingga kita dalam pemusatan perekonomian juga akan agak sedikit mengalami kesulitan, mengalami hambatan. Kita bayangkan bagaimana besarnya hari ini pasar Padang Luar, bagaimana besarnya hari ini pasar Baso, kemudian juga kita melihat di Agam bagian barat sendiri terbius dia ke sana, tertarik dia ke Padang Luar dan Baso ini. Nah,
Persoalannya adalah bagaimana kita menempuh jarak yang cukup jauh itu, kemudian ditopang juga dengan sarana dan prasarana jalan yang dilewati itu. Memang yang pertama sudah mesti ditingkatkan, diperluas, diperlebar jalur jalan provinsi dari Lubuk Basung ke bagian timur ini, kemudian juga kualitasnya juga harus ditingkatkan, karena barang-barang yang dibawa dari Agam Barat ke bagian timur itu hari ini praktis hanya bisa dibawa melalui truk-truk menengah lah, truk menengah. Kita kalau muatan besar lagi dia harus lewat ke Pariaman, lewat ke Padang, baru naik, muter dia jadinya, karena kapasitas kilo-kilo itu tidak bisa dilewati oleh truk-truk Fuso dan lain-lain sebagainya. Ini salah satu tantangan yang mesti kita tembus. Yang kedua, bisa juga masuk kalau dari arah Pelembayan hari ini sudah mulai, karena jalur Pelembayan juga sudah mulai ditingkatkan, nanti dikeluarnya di Matur. Nah persoalannya dari Matur di melewati Sungai Landia itu juga beberapa rawan ya, spot-spot memang agak sulit juga ditembus oleh truk-truk besar itu. Ya, jadi memang salah satunya adalah bagaimana mempersingkat arus rute dari Agam bagian barat ke bagian timur, karena ini sangat menentukan di dalam nadi perekonomian kita. Benar, bukan hanya masalah produksi Pak ya, tapi kita harus mencarikan solusi juga bagaimana itu tempat pembuangannya ya, tempat penjualannya. Iya, persis. Persis. Oh, dan di situ tuh kira-kira Pak, ada enggak bisa ikut sertakan peran aktif masyarakat Pak? Dan bagaimana kira-kira itu caranya agar masyarakat itu bisa berpartisipasi secara aktif dalam menggandeng pemerintah daerah itu Pak? Saya pikir untuk Kabupaten Agam masyarakatnya sudah terbiasa untuk berpartisipasi di dalam membangun daerah ini, termasuk juga mengatasi persoalan-persoalan lesunya, umpamanya jadi kelesuan ekonomi segala macam. Masyarakat Kabupaten Agam, tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Agam dan perantau-perantau Kabupaten Agam yang dianggap sudah cukup berhasil, ini sangat cepat turun tangannya itu, apalagi untuk kemajuan suatu daerah. Dan hari ini saya sangat bersyukur sekali, dan ini walaupun di luar konteks tapi ini fakta ya. Kebetulan saya ikut dalam kontestasi pilkada ini, ada beberapa orang donatur yang spontan mengatakan, yang pertama dia tergerak hatinya manakala pasangan kami ini menang, tapi ini bukan kampanye ya. Saya udah capek dari siang-siang tadi, udah saya kada kampanye kerja saya ini. Dari spontan beliau mengatakan beliau akan membantu pemerintah secara cuma-cuma membuka jalan lingkar di kota Lubuk Basung itu yang ujung-ujungnya nanti dari titik nol ke finalnya itu lebih kurang 21 km. Luar biasa sekali. Arah mana itu Pak? Dari Lubuk Basung itu arah ke utaranya, utara pengembangannya. Dan itu diperkirakan menghabiskan dana 6-7 miliar. Nah, lalu yang kedua, ada lagi muncul lagi satu orang donatur kita lah, orang biasa saja. Kalau Pak Martia Swantoro itu Morun ini menang nanti, saya akan sumbangkan, bahkan tanah saya 5 hektar untuk keperluan pendidikan. Mantap. Luar biasa lagi. Itu bisa bangun sekolah itu ya? Bangun sekolah. Nah, minggu yang lalu saya ke Pelembayan. Alhamdulillah, terima kasih warga Pelembayan, khususnya di Tompek. Ada ruas jalan kita yang cukup parah itu karena kontur tanahnya itu berpasir. Udah sewaktu saya masih tugas di Agam, saya udah 2 kali mindahkan jembatan itu, tapi kemarin saya lihat tergerus lagi. Nah, jalan satu-satunya jalan ada melewati tanah orang lain. Saya hubungi dia minta syarat kepada saya. Syaratnya gampang aja. Kalau Bapak menang, tanah saya kasihkan untuk jalan. Tambah lagi nanti untuk bangun pesantren saya kasihkan lagi. Jadi ini wujud-wujud daripada partisipasi masyarakat Kabupaten Agam. Masyarakat Kabupaten Agam umumnya sangat kompromistis dan sangat bisa melihat fakta dan kapan dia masuk, kapan dia bertindak, dan kapan dia memberikan sumbangan-sumbangan kampungnya. Ini masyarakat Kabupaten Agam ini sangat banyak yang peduli, banyak sekali peduli. Karena itu tadi, karena Kabupaten Agam itu dari letaknya tadi juga sangat berpotensi untuk bencana, karena mulai dari laut, potensi bencana laut, tebing, tsunami, abrasi, kemudian longsor dan lain-lain sebagainya. Jadi masyarakat Kabupaten Agam itu sudah terbiasa bergerak cepat, perantau-perantaunya, donatur-donaturnya bergerak cepat untuk membangun peduli kepada kampung halaman ini.
Baik, kira-kira Pak, tadi kan kita bertanya tentang partisipasi masyarakat secara aktif. Kira-kira kalau di antara beberapa kabupaten atau kabupaten kota itu Pak, memungkinkan nggak istilahnya Kabupaten Agam itu mengadakan kerjasama dengan mungkin si padannya ya kan, untuk memberi fasilitas umum yang lebih baik terhadap masyarakat, seperti contohnya ya kan, jalan lintas kabupaten misalnya ya kan. Iya. Terus dengan mungkin kan nggak kira-kira Pak, kalau misalnya Kabupaten Agam itu mengadakan kerjasama dengan daerah-daerah lain contohnya? Untuk bekerja sama dengan daerah lain itu semestinya, karena antar daerah itu memiliki kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan. Nah, ketika saya masuk dan pindah ke Bukit Tinggi tahun 2021 yang lalu, inflasi di Bukit Tinggi cukup tinggi. Ya. Sedang dalam keadaan tinggi, dan bahkan kita di Bukit Tinggi sempat pada saat itu 3 bulan kita meraih posisi tertinggi di Indonesia. Nah, sampai-sampai Pak Wali Kota manggil saya, ini gimana nih caranya Pak Sekda? Jadi terlihat ada beberapa. Bukit Tinggi merupakan suatu outlet. Jadi dia tidak penghasil, dia hanya tempat mempertemukan orang penjual dan pembeli. Itu. Market, ya. Lalu dia market di daerah dia. Lalu produsennya siapa? Produsennya Agam. Bukit Tinggi Salingka Agam. Ada Banuampu, ada Sungai Pua, ada Ampek Koto, kemudian ada Teltang Kamang, ada Ampek Angke dan lain-lain sebagainya. Ada beberapa persoalan yang muncul pada saat itu adalah kita tidak bisa mengintervensi pasar di Bukit Tinggi, maka dibutuhkan kerjasama dengan daerah lain, Kabupaten Agam. Nah, justru Kabupaten Agam yang memiliki produksi, dia juga harus menjaminkan kepada petani-petaninya, kepada produsen-produsennya harga yang stabil. Nah, ketika harga yang stabil itu ingin dicapai, tentu ada kerjasama-kerjasama dengan daerah tetangga, katakan Bukit Tinggi terlebih dahulu. Karena kalau tanpa ada kerjasama dengan Bukit Tinggi, produsen kita atau petani kita bisa saja dirugikan oleh tengkulak nantinya. Dia beli sampai ke sana ya. Dia beli cabai di Banuampu, di Sungai Pua 70.000 1 kilo, dia jual di Bukit Tinggi, katanya cabai naik sampai 90 sampai 100. Yang petani juga tetap rugi. Jadi kalau ada kerjasama antara pemerintah itu, antara Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam, karena Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam ini kerjasama udah lama sekali dimulai. Contoh Sungai Tanang. Nah, sumber air PDM Kota Bukit Tinggi itu sudah dulu itu sudah dari Sungai Tanang. Nah, ada beberapa sumber lagi yang hari ini memiliki potensi untuk kerjasama, ya saya pikir ini bagus untuk dikerjasamakan lagi. Begitu juga dengan waktu saya menjadi camat di Ampek Angke dulu, terakhir tahun 2007 dulu, saya sebetulnya diberikan kewenangan oleh Pak Aristo Munandar sebagai bupati bekerja sama dengan Singapura. Ya? Saya sudah jualan ke Singapura, camat-camat saya sudah jualan ke Singapura. Gak salah. Betul, jualan ke Singapura karena ada korsorek di Ampek Angke yang diberikan oleh provinsi. Itu bagus sekali. Kita jual produk-produk pertanian kita ke Singapura. Sehari itu kita sempat dua truk dalam 1 minggu ngirim barang-barang ke Singapura. Itu bisa di-up harga itu karena mata uangnya bisa. Lalu kita kerjasama juga dengan Pekanbaru sendiri sebagai penampung pertama. Kita kerjasama juga dengan Kota Padang untuk memasuk. Bukan hanya lintas kabupaten ya, bisa lintas provinsi. Bisa lintas provinsi. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena potensi Agam itu yang luar biasa sekali. Oke, baik, kita cut di sana dulu Pak. Kita bakal ketemu di sesi yang kedua setelah yang satu ini. Oke. Baik, pemirsa Lentera dimanapun Anda berada, sekarang kita udah masuk ke sesi yang kedua. Dan kali ini kita bakal bermain dengan tema Kabupaten Agam yang Madani, dan kita akan menekankan kepada nilai-nilai pembangunan yang berkelanjutan. Baik, di sesi yang kedua ini Pak, kita akan main di tema Kabupaten Agam yang Madani ya. Yang setahu saya mungkin ya dari beberapa orang nggak begitu paham Agam yang Madani itu seperti apa. Jadi dari pemahaman Pak Marteswanto itu, Agam yang Madani ini seperti apa Pak? Dan bagaimana itu menerapkan nilai keagamaan, nilai adat, serta pembangunan agar tercipta suatu SDM karakter bagi masyarakat yang
adil, makmur, dan berakhlak mulia, Pak. Baik, berbicara tentang agam madani, sebetulnya ini merupakan suatu pemikiran dari para tokoh masyarakat Kabupaten Agam, stakeholder yang ada, baik di kampung maupun di rantau, ketika akan menetapkan visi Kabupaten Agam itu 20 tahun ke depan dalam yang dikemas dalam bentuk RPJPD Kabupaten Agam 2005-2025 yang lalu. Ya. Nah, akhirnya dari serangkaian seminar-seminar, diskusi-diskusi, dan melihat fakta yang ada di Kabupaten Agam, tadi sudah kita singgung, agam itu beragam, baik dari segi alamnya maupun dari segi warganya sendiri, penduduk sendiri. Agam itu daerah terbuka, tidak ada menutup diri untuk daerah lain, lengkap sudah. Ada yang paguyuban-paguyuban dari Jawa, Batak, Nias, lain-lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana untuk menciptakan suatu pemerintahan yang stabil, pemerintahan yang aman, kondusif? Maka disepakati pada saat itu para tokoh-tokoh kita merujuk kepada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sewaktu beliau menata kota Madinah yang berorientasi nanti kepada adanya kesetaraan, adanya unsur-unsur musyawarah, adanya unsur mufakat. Karena orang agam ini salah satu karakter orang agam itu suka bermusyawarah. Dia kalau tidak selalu titik dari hati. Bisa membusik dari bumi. Bisa ya? membusik dari bumi. Nah, inilah sama dengan bottom up dan top down itu. Sebetulnya kalau boleh ngomong kita ya top down dan bottom up pola perencanaan pembangunan itu bisa-bisa datang dari agam juga pemikirannya seperti itu. Kenapa? Orang agam ini nggak bisa terlalu diatur begitu saja. Dia juga memberikan saran seperti apa. Nah, maka untuk menciptakan suasana pemerintahan yang bisa memuat unsur musyawarah, mufakat, kemudian adanya kesetaraan di situ, tidak pilih kasih, maka disepakatilah konsep yang diapungkan dalam visi Kabupaten Agam itu adalah agam madani. Ya. Nah, pada saat itu kepemimpinan Pak Aristo Munandar, diambillah visi beliau itu agam mandiri berprestasi yang madani. Nah, itu dituangkan dalam RPJPD Kabupaten Agam 2005, kalau nggak salah 2005-2025. Dan saya masih ingat juga peraturan daerah nomor 11, kalau nggak salah nomor 11 tahun 2005 pada saat itu. Jadi inilah konteks daripada agam yang madani itu. Lalu dengan berlandaskan kepada agam yang madani, kemudian juga kita bisa memberikan pelayanan ya dengan prinsip-prinsip kesetaraan tadi, prinsip-prinsip keseimbangan tadi, prinsip-prinsip keadilan tadi untuk seluruh warga Kabupaten Agam. Tanpa terkecuali. Nah, cuman pada saat itu memang para tokoh-tokoh kita mengharapkan bagi warga yang diagamkan. Nah, ini persoalan. Ya. Jadi nggak bisa juga menutup diri. Silakan beraktivitas di agam, silakan berkontribusi di agam, tapi tetap dengan persyaratan melaksanakan kaidah-kaidah yang ada di Kabupaten Agam, adat diisi, limbago dituang. Disesuaikan. Ya, Dima bumi dipijak. Dima bumi dipijak, di situ langit ditinjau. Mana sumur digali, di situ rantiang dipatah. Dan dengan konsep madani tadi membuat kehidupan di agam itu sangat-sangat harmonis. Meskipun majemuk ya. Majemuk sekali. Lengkap semua. Di Kabupaten Agam itu lengkap. Dari paguyuban, dari etnis. Itu dikatakan tadi Jawa, Batak, Bugis, Makassar, lengkap di Kabupaten Agam ini. Tapi mereka hidup berdampingan dengan damai. Kenapa? Karena orang agam ini perantau-perantau nomor 1 juga di nasional. Iya. Jadi inilah indahnya agam madani itu. Jadi Pak, kira-kira bagaimana peran pendidikan itu Pak? Kalau misalnya ada masyarakat yang agam asli ya kan, ada masyarakat agam yang diagamkan. Jadi kira-kira bagaimana peran pendidikan itu Pak, baik di sekolah-sekolah ataupun pengembangan sumber daya manusia terhadap prinsip-prinsip agama yang madani ini Pak? Prinsip agama madani tadi kemudian dioperasionalkan oleh masing-masing kepala daerah sesuai dengan masa jabatannya dalam bentuk misinya masing-masing. Nah, intinya ketika kita bicara tentang agama madani, kita berorientasi
pada penyelenggaraan pemerintahan di zaman Nabi sewaktu di Madinah dulu, tentu juga tidak terlepas dari kaidah-kaidah keagamaan, kaidah-kaidah adat istiadat kita. Selain dari menguatkan pendidikan negeri, pendidikan umum, pendidikan di sekolah-sekolah negeri, juga kita muatkan pada saat itu di kurikulum kita, kurikulum muatan lokal kita, kegiatan-kegiatan adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Nah, Agam juga membuat kurikulum lokal untuk penguatan adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah itu. Dan setiap tahun ini diperkuat terus, dimaksimalkan terus. Kita ingin melihat nanti di dalam membangun negeri ini peran nenek mama di mana, peran ulama di mana. Dan pada saat itu disepakati hebatnya Kabupaten Agam pada saat itu unsur nenek mama yang ditampung dalam LKAM, kemudian Bundo Kanduang yang dengan forum Bundo Kanduangnya, kemudian Majelis Ulama dengan Majelis Ulamanya. Pada saat itu satu-satunya daerah yang menjadikan Ketua Bundo Kanduang, Ketua LKAM, Ketua Majelis Ulama Indonesia sebagai Musbida hanya Kabupaten Agam. Jadi perpaduan tadi ada Musbida Plus. Musbida Plus itu musbida yang seperti biasa yang terjadi di Republik ini, kemudian ditambah plusnya apa? Plusnya adat, pimpinan adat dan pimpinan agama. Kemudian orientasi pendidikan juga begitu. Jadi kita mencoba menyeimbangkan sekolah-sekolah negeri dengan sekolah-sekolah yang bernuansa keagamaan. Dan di Sumatera Barat, pondok pesantren terbanyak itu terletak di Kabupaten Agam. Nah, jadi ini juga dalam rangka mensupport. Dan kemudian dengan demikian kita berharap pada saat itu masing-masing pondok pesantren yang tersebar di Kabupaten Agam itu memiliki spektrum yang luas sehingga wilayah Kabupaten Agam itu kita harapkan terjangkau oleh nuansa-nuansa pondok pesantren itu. Sampai ke daerah terpencil. Itu yang kita harapkan dan itu sangat berkontribusi positif di dalam pemikiran-pemikiran masyarakat kita di Kabupaten Agam. Baik, selain sebagai tokoh Pak ya, Bapak kan istilahnya bersanding bersama petahana nih Pak. Ya. Dalam mengupayakan pembangunan berkelanjutan Pak, kita akan bincang sedikit ke arah SDA-nya Pak. Kira-kira ya kan, menurut Bapak selaku tokoh masyarakat nih menurut saya kan, bagaimana istilahnya harusnya ya kan peran Pemda dalam menjaga kelestarian alam Pak dan juga untuk memastikan sumber daya alam yang ada di seluruh Kabupaten Agam ini bisa menjadi lahan finansial bagi masyarakat atau menambah untuk ekonomi masyarakat Pak. Ketika kita berbicara kepada berkelanjutan, kita melihat bahwasannya pembangunan Kabupaten Agam itu juga harus melihat potensi yang ada. Nah ini potensi lokalnya bagaimana, kemudian ketika kita mengarahkan pola, ketika kita mengarahkan tema pembangunan, ketika kita mengarahkan goal secara keseluruhan tadi, kita juga harus menghitung potensi-potensi yang kita miliki itu sepertinya seperti apa. Nah, ini yang perlu dipelajari lebih dalam di dalam kita membangun, menjamin keberlanjutannya. Karena kita ingin mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan daya dukung. Kuncinya di situ dulu. Daya dukung ya. Nah, jangan dipaksakan. Kita harus menyesuaikan pembangunan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Jangan kita paksakan. Nah, kalau kita paksakan, kita bisa saja. Kita mau bangun ini, udah satu bukit itu kita ratakan aja dulu. Itu berarti tidak tahu kita dengan daya dukung, daya tampungnya. Kalau kita akan melakukan ini gusur saja dulu. Berarti kita nggak mau. Agam ini luas. Berarti harus ada riset dan observasi pasti, dulu ya? Pasti. Jadi penyusunan tata ruang itu merupakan suatu hal yang mutlak. Dan itu harus dihormati oleh semua orang. Makanya dulu, beberapa tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu, keluar ketentuan bahwasanya tata ruang itu sangat fleksibilitas. Iya. Kalau ada suatu kepentingan yang lebih besar, ditempatkan di suatu tempat yang pada saat itu belum ada ketentuannya, boleh saja di situ nanti disesuaikan. Nah ini gawat sekali. Tapi insya Allah berbahaya itu. Berbahaya. Tapi di dalam ketentuan tata ruang kita ini sudah kita amankan. Nah lalu ketika kita melihat isu dari keberlanjutan ini, kita juga harus melihat potensi-potensi bencana yang ada di daerah itu ya. Di daerah itu. Karena kalau kita tidak melihat potensi bencana yang mungkin tumbuh di situ,
ya perencanaan kita akan gagal nanti. Oh, gitu. Nah, kenapa? Tadi saya sudah singgung di awal, Kabupaten Agam dengan potensi alamnya seperti itu juga sebetulnya dia sepertinya etalase. Kabupaten Agam itu dari segi kebencanaan sama dengan warna Agam itu sirah semua itu. Iya. Terakhir yang aman itu hanya Kecamatan Ampeangke. Tapi Kecamatan Ampeangke terakhir juga Iya, dia juga kena ikut juga ya. partisipasi melalui Puting Beliung. Iya. Benar. Yang lain dia bebas, banjir dia aman, longsor dia apa lagi. Kalau erupsi dari jangkauan belum sempat. Sebenarnya Agam ini berada di zona merah bencana sebenarnya. Iya, dalam tanda petik itulah. Makanya orang selalu mengatakan Kabupaten Agam itu etalase bencana. 16 kecamatan, saya katakan tadi, pertamanya yang aman itu satu Ampeangke. Iya. Terakhir Ampeangke juga berpartisipasi Kena bencana melalui ya. Puting Beliung. Benar, Puting benar. Beliung ini juga nggak main-main dampaknya ini. Ya, nanti kita masuk di sesi ketiga Siap, masalah bencana, iya. Pak. Jadi saya juga penasaran nih, Pak. Kira-kira kalau menurut Bapak sebagai tokoh masyarakat memberikan saran kepada pemerintah daerah misalnya, bagaimana sih Pak caranya itu agar pemerintah daerah itu mampu menjangkau pembangunan secara merata bahkan ke daerah-daerah terpencil, Pak. Mengingat kita kan ada Agam Timur, ada Barat, ya kan? Terus juga ada istilahnya banyak nagari, ya berapa nagari Agam ini, Pak? 92. 92. Sekarang sudah Kira-kira ada masukan nggak Pak terhadap pemerintah daerah itu bagaimana sih caranya memastikan agar pembangunan itu terdampak secara merata Pak, bahkan ke daerah terpencil? Berbicara pemerataan pembangunan, sebetulnya pemerataan pembangunan itu diawali dari masyarakat itu sendiri. Kenapa? Karena peluang perencanaan itu dari awal diserahkan kepada masyarakat melalui musrenbang. Persoalannya adalah kadang-kadang di dalam musrenbang itu satu jorong berebut dengan jorong lain. Satu nagari berebut dengan nagari lain. Kejadian seperti itu juga? Banyak gitu. Kadang-kadang belum bisa menerapkan sistem antrian. Oh, karena dia berdasarkan prioritas-prioritas juga. Tapi nggak salah juga sih. Karena kadang-kadang dalam tahun ini yang super prioritas itu ada di nagari A ini. Sementara dulu dia juga dapat. Tapi karena dia prioritas, karena dia mendesak sekali, terpaksa dia 2 kali. Jadi gitu. Jadi artinya saya melihat dan berpengalaman untuk skala kecamatan kita sudah berupaya itu semerata-meratanya. Nah lalu apalagi? Tapi ada juga mengatakan kecamatan itu luas. Makanya kita tidak pernah memeratakan dari segi nominal. Begitu. Kita memeratakan dari segi mungkin saja persentase, mungkin saja juga ada faktor-faktor Kebutuhan pembilang ya? lainnya. Kebutuhan. Oke. Kebutuhan. Ini ya. Akhirnya semua kecamatan itu sebetulnya mendapat. Tapi mungkin kita lihat kecamatan ini dia membutuhkan jalan. Ketika kita investasi jalan di sana 10 miliar, 5 miliar itu sudah cukup. Sementara di satu kecamatan lain dia memiliki 5 kegiatan cuman 2 miliar. Iya, Nah, benar. jumlah kegiatannya banyak, duitnya sedikit. Satu kecamatan mengendalah 15 miliar, umpamanya jumlahnya cuma satu. Jadi konteks dan konsep pemerataan itu sebetulnya kebutuhan ya. sesuai dengan kebutuhan. Oke, Ini baik. yang kita lihat. Dan next Pak, bagaimana sih peran teknologi dan inovasi Pak dalam membangun Kabupaten Agam yang madani? Dan kira-kira apa sih contoh penerapan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat Pak menurut Pak Marteswanto itu? Hari ini pelaksanaan pemerintahan dan dalam kehidupan masyarakat juga tanpa inovasi itu akan hambar. Orang saat ini berpacu terus bagaimana menemukan inovasi, next inovasi. Kenapa? Karena tanpa inovasi dia akan ketinggalan. Benar. Nah, kenapa dia ketinggalan? Karena arus globalisasi tadi nggak bisa di stop. Arus globalisasi tadi dia tidak bisa, tunggu dulu kami belum siap, kalau belum siap ya tinggal. Iya. Makanya harus berinovasi. Inovasi itu jelas kalau satu kegiatan itu, saya selalu mengatakan di kantor, Anda berinovasi. Apa inovasi Anda? Pak, kami bikin ini, gimana biayanya? Kalau dulu biayanya 10 juta, Ya. sekarang dengan inovasi menjadi 10 juta juga atau lebih naik, itu Nggak mungkin. berinovasi. Ya. Berinovasi itu dari segi cost kita bisa nekankan, dari segi produk dia bisa naik. Ini baru Inovasi, dia berinovasi, karena ada penghematan itu. Tapi dengan inovasi ini biaya naik, dengan inovasi ini
sarana prasarananya harus mendukung, itu bukan inovasi, itu bukan inovasi. Jadi inovasi ini suatu keharusan dan kebutuhan hari ini. Begitu juga dengan di dalam menentukan tingkat perekonomian masyarakat. Kalau kita mengandalkan kita punya toko yang besar, toko yang lengkap, kemudian lengkap juga sarana prasarananya. Orang sekarang nggak berbicara toko lagi. Ya, orang tidak berbicara hari ini, toko orang tidak di darat lagi. Iya. Toko orang di udara hari ini. Bisa melalui ponsel ya. Orang bisa melalui ponsel. Belanja nggak harus ke pasar. Nggak harus ke pasar lagi. Nah, kalau itu juga orientasinya dia akan tinggal. Tapi dia punya toko di darat, dia punya galeri, dia punya tempat. Dua dia sandingkan nanti dengan teknologinya, teknologi pemasaran digital, sistem digital. Nah, ini baru akan ikut dia di dalam arus itu. Itu kira-kira sekarang atau di beberapa waktu mendatang itu bisa diterapkan nggak Pak? Kira-kira di sudah, saya pikir sudah. Karena Agam itu pernah mendapat reward inovasi terbaik. Dan dia sudah masuk ke papan atas kalau Kabupaten Agam itu. Oke. Sewaktu saya masih di Kabupaten Agam dulu, ini agak tapi ini fakta lah ya. Kita mewajibkan satu SKPD itu minimal satu inovasi. Oke. Bahkan kita turunkan ke level eselon 3-nya. Iya. Eselon 3 satu Harus punya kewajiban ya. Harus. Nah, kita lihat mana yang terbaik. Oke. Mana yang terbaik yang bisa memudahkan kepada masyarakat, yang bisa lebih menyimpelkan kepada masyarakat. Kita berharap masyarakat itu datang berurusan cukup satu kali. Kenapa? Karena sebelum dia datang itu dia sudah menyiapkan semuanya. Dia sudah menyiapkan baik itu persyaratan segala macam, kalau pakai biaya juga harus biaya, dan jaminan ketepatan waktunya. Itu sudah kita lakukan. Kalau dia mengurus satu urusan, dia bisa prediksikan ini 3 jam. Dia berangkat jam segini, pulang jam segini, habis itu dia juga bisa kerja yang lain di rumah. Berarti bisa juga Pak ya, seperti kita kan tahu jarak di Agam Barat dengan Kabupaten ini kan jauh Pak ya. Jadi kira-kira kalau mereka mengurus akta, dokumen dan lain sebagainya itu bisa diurus dari sini melalui teknologi itu enggak Pak? Bisa. Jadi berbicara pelayanan, karena mengikuti kaedah-kaedah dan aturan terbaru, sebetulnya Agam itu pernah jaya. Saya katakan pernah jaya, bukan sekarang tidak jaya. Ya. Karena sekarang kena terikat dengan aturan. Sewaktu saya camat dulu, dan saya pindah ke kabupaten, kita sudah menjadikan kecamatan itu sebagai pusat pelayanan. Sentral pelayanan. Ya. Pak Bupati pada saat itu menyerahkan sebagian besar kewenangan kepada camat. Jadi orang cukup berurusan sampai ke kantor camat, selesai. Kecuali kalau ada yang ingin jalan-jalan ke Lubuk Basung, silakan. Ya. Tapi semuanya selesai di kantor camat. Sampai di kantor camat selesai semua. Hari ini ketentuan seperti itu ditarik. Sehingga ya kewenangan camat tadi sudah mulai dipangkas dalam tanda petik. Kemudian tidak lagi dia memiliki kewenangan menandatangani KTP, tidak lagi dia menandatangani IMB, tidak lagi seperti itu. Akhirnya semua kembali ke kabupaten. Wonder stop ya. Ketika kembali ke kabupaten, inilah persoalannya. Keluar kebijakan baru mendirikan mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik itu harus didirikan di pusat ibu kota. Coba bayangkan, dari Baso ke Lubuk Basung. Jauh itu. Nah, lalu dari Palupuah ke Lubuk Basung, Palembayan ke Lubuk Basung. Lumayan itu. Dulu masyarakat sudah kita manjakan dari mana? Dari Batu Taba ke Biaro. Dari mana? Dari Bukit Keliriak ke Pekan Kamis. Dari mana? Dari Padang Koto Gadang ke Pelembayan. Sampai di camat selesai. Tapi karena regulasinya berbeda, terpaksa ditarik lagi. Nah, inilah makanya karena sudah disentralkan lagi, dibawa lagi. Ini yang kita kembalikan tadi. Bagaimana kita membuat inovasi? Cukup mereka di rumahnya, yang penting ada sinyal, yang penting ada... Bisa langsung dari rumah? Bisa langsung. Yang penting, kalau UAS mengatakan, yang penting ada pulsanya, jadilah itu. Selesai. Dia bisa melihat. Nah, nanti kalau mereka kurang paham, ya kita guidance. Nah, kemarin saya kan juga kita dikejar. Yang perlu di guidance, sudah kita sudah menerapkan petugas kita. Kalau masyarakat tidak bisa mengisi formulir-formulirnya, form-formnya itu, sudah ada petugas kita yang mengguidance. Artinya, Agam itu dari dulu sudah berorientasi kepada teknologi ya sebenarnya. Pelayanan masyarakat. Dan Agam itu terbaik di dalam melaksanakan pelayanan masyarakat. Saya sebagai camat pada saat itu sempat, suatu saya dari camat,
jadi kabar organisasi, saya sempat menjadi tutor nasional di bidang pelayanan. Karena keberhasilan kita di Kabupaten Agam. Oke, Ini luar biasa Kabupaten Agam. baik, kita akan di sana dulu Pak. Ya. Jadi kita bakal ketemu di sesi yang ketiga ya. Dan di sesi yang kedua tadi kita udah menyimak berbagai macam permasalahan Kabupaten Agam yang sudah dijawab oleh Bapak Martisanto. Dan kita bakal kembali setelah yang satu ini. Baik, kita kembali di sesi yang ketiga di kesempatan malam hari ini. Masih di hari yang sama, di hari Sabtu 16 November 2024. Dan meskipun masih dalam masa kampanye, kita nggak kampanye di sini guys. Kita akan membedah seputar masalah-masalah isu yang ada di Kabupaten Agam di sesi yang ketiga. Apalagi kita akan menekankan tentang masalah solusi dan bagaimana strategi itu. Jadi kira-kira Pak, di Kabupaten Agam ini Pak ya, kita sama-sama mengetahui kontrolnya luas. Jadi banyak gitu Pak, marak isu tentang jalanan yang rusak Pak. Itu kira-kira penyebab atau faktor-faktor yang membuat jalan itu rusak sehingga istilahnya susah untuk dilalui oleh kendaraan-kendaraan yang mungkin agak-agak sedikit rendah Pak ya. Itu faktornya apa aja Pak dan bagaimana solusinya kira-kira itu? Baik. Ini memang suatu hal yang sangat menarik dan menjadi hot issue dari beberapa waktu. Jadi kita harus bisa membedakan. Kabupaten Agam itu tidak berada paling ujung. Dia berada di tengah-tengah. Ya. Jadi ketika dia berada di tengah-tengah, otomatis dia akan memiliki jalan kelas negara, dia akan memiliki jalan kelas provinsi, dan jalan kelas kabupaten itu sendiri. Nah, ketika kita melihat berapa panjang jalan negara, berapa panjang jalan provinsi, ketika kita coba kalkulasikan nanti kondisinya, ya dia akan berbeda dengan jalan kabupaten itu sendiri. Tapi yang sering terlihat itu adalah ya jalan-jalan itu. Kenapa? Karena jalan provinsi itu jalan yang menghubungkan antar kabupaten kota. Itu dulu. Iya. Nah, ketika jalan yang menghubungkan antar kabupaten kota, orang akan melihat, orang akan banyak datang. Seperti hari ini kita melihat yang selalu jadi persoalan jalan dari Simpang Gudang Mengopoh ke Padang Luar. Iya. Lalu jalan dari Pasar Baso ke Tanah Datar. Lalu jalan dari Padang Koto Gadang ke Matur. Nah, itu semua jalan provinsi. Nah, kemudian bagaimana kondisinya hari ini? Nah, hari ini yang jalan Padang Koto Gadang ke Matur beberapa kilo saya lihat selama kampanye lagi diperbaiki. Lalu yang cukup parah itu memang dari Padang Koto dari Simpang Gudang ke Padang Luar. Karena ada beberapa ruas jalan di spot sekitar daerah Hampe Koto, karena kemarin itu sempat terposir, dilewati oleh kendaraan besar. Galodu ya. Oh iya, ya itu dia. Luar biasa tingkat kerusakannya hari ini. Namun mau diapain lagi oleh Bupati, karena ya itu tidak kewenangan kabupaten kota. Kira-kira ada gak Pak istilahnya kalau bagi kita ya, itu menjuluk ya kan, dalam tanda kutip ya kan, pemerintah provinsi untuk memperbaiki jalan itu Pak, biar masyarakat juga nyaman melalui daerah itu. Mengingat ya seperti yang Bapak bilang tadi, jalan di Kabupaten Agam itu karena Agam terletak di tengah, itu kan menjadi jalan lintas Pak. Iya. Dan menjadi sentra jantung bagi transportasi darat itu. Iya. Saya menjadi sekda di Kabupaten Agam itu sampai 7 Oktober 2021. Ya. Kalau kita coba-coba, kita hitung-hitung berapa kali surat kita yang masuk ke provinsi. Jadi udah ada usahanya. Sudah ada usaha. Rapat-rapat di provinsi pun sering untuk itu. Tapi ya kita juga maklumlah keterbatasan kemampuan Anggaran provinsi, anggaran provinsi. Lalu dulu saya selalu mengatakan sebelum COVID itu provinsi mau tidak mau harus memperbaiki jalan itu. Kenapa? Karena akan dilewati oleh TDHS. Ya. Itu jangankan berlobang, retak pun nggak boleh. Nah, jadi otomatis Agam menikmati setiap tahun. Tapi habis COVID, kena COVID, selesai COVID sampai hari ini TDHS itu tidak ada lagi. Jadi jalan yang ada di Simpang Gudang ke Padang Luar itu ya secara reguler saja diperbaiki, direhab oleh pemerintah provinsi, dan itu sangat terbatas sekali. Nah, kemarin setelah Silayang mengalami kegagalan jalan, dia stop, orang berpindah dari mengambil jalan Simaka, Cincin Malala,
otomatis jalan dari Simpang Malala ke Parang Luar itu menjadi tumpuan utama sekali dan itu luar biasa. Jadi jalan lintas utama ya? Lintas utama yang bobotnya sebetulnya yang tidak mampu sebetulnya menampung bobot kendaraan-kendaraan yang lebih besar, trailer segala macam itu. Karena kelasnya juga kelas tertentu. Berbeda ya. Nah, hari ini kita meninggalkan lubang-lubang yang banyak lah kalau begitu. Banyak. Nah, bagi orang tidak mengerti itu disalahkan ke Agam terus. Ada malahnya mengatakan nggak pandai pendekatan ke gubernur. Yang jujur aja dong. Memang gubernur punya duit untuk itu. Kalau punya duit ngapain pendekatan-pendekatan. Tapi provinsi kita juga mengalami keterbatasan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk jalan di Kabupaten Agam itu sendiri, yang kelas Kabupaten Agam itu tingkat kemantapannya cukup baik. Nah, tahun 2000 sampai 2024 ini panjang jalan di Kabupaten Agam itu sekitar 1.694 kilometer. Itu panjang jalan ruas jalan kabupaten. Dari 1.694 itu tingkat kemantapannya 68,98 kilometer. Oh, itu luar biasa. Nah, itu sudah baik. Sedangkan pusat memberikan DAK ke daerah untuk jalan itu yang jalan tingkat kemantapannya di bawah 60%. Nah, ini makanya kemarin itu kita sempat berdebat sedikit lah masalah DAK ini, karena DAK itu ada ketentuannya, bukan ujuk-ujuk pandai pendekatan dapat DAK, no, nggak ada itu, ada. Untuk jalan DAK jalan ada kriterianya. Kapan jalan itu disentuh oleh DAK? Yang pertama tingkat kemantapannya di bawah 60%. Agam hari ini 68,9%. Lalu dari 1.694 km itu kondisinya 838 km itu baik. Itu sekitar 49,45%. Lalu 330 kondisinya sedang. Lalu 331 kondisinya rusak ringan. Nah, rusak berat hanya sekitar 193 km. Berarti kita sebenarnya harus mengambil perbandingan dengan kabupaten-kabupaten yang lain ya. Coba kita bandingkan dengan kabupaten lain. Baru apple to apple. Nah, benar. Selama ini kan katakan jalan, tapi yang baiknya nggak diomongin. Nah, gitu ya, Pak. Lalu yang kedua, 16 kecamatan, 92 kantor Oli Nagari itu sudah aksesnya sudah baik. Nggak ada yang terisolasi. Iya benar. Antar kecamatan dengan kabupaten, antar kecamatan dengan kecamatan, antar kecamatan dengan negara, ini nggak ada persoalan jalan. Baik kok kondisinya. Nah, apalagi dari kalau kita lihat yang sangat-sangat dibutuhkan itu kan umpamanya antar nagari dalam kecamatan, antar kecamatan dalam kabupaten. Hari ini semuanya itu berjalan. Semua tersambung ya. Tersambung dengan baik dan itu kondisinya cukup baik. Kalau ada yang tidak baik, ya kalau kita bagi aja 193 km dibagi 16 itu yang rusak berat. Iya benar. Atau 193 dibagi 92 nagari. Iya. Nah, cara memikirnya kan seperti itu. Apakah ini dibiarkan? Enggak juga. Ini tetap, dan selama tahun 2024 saja itu sudah cukup tinggi realisasi penggunaan jalan di tengah-tengah kondisi keuangan kita yang soalnya kemarin kata bocoran itu Sumatera Barat cuma dapat anggaran 500 miliar, Pak. Ya, makanya itulah yang lebih bagi. Itu dana kecil ya. Itu yang lebih bagi. Ya, apalagi belum lagi kita kena bencana itu 3 kabupaten itu Tanah Datar, Kabupaten Agam. Betul. Belum pernah bencana dari erupsi Merapi, belum lagi longsor. Luar sekali itu. Untuk anggaran sebesar hanya 500 miliar ya. Luar biasa sekali itu penggunaannya. Makanya termasuk juga penanganan bencana di Kabupaten Agam itu sendiri. Iya. Karena hari ini kita kan dapat bantuan. Saya coba diskusi dengan kawan. Sudah ada pihak Korem sudah mulai melakukan pembersihan sawah untuk membuang pasir yang menimbun sawah. Ya. Jadi kalau ada mengatakan kapan selesainya, ya tunggulah. Harus sabar, dia kan ya. Dia kan mulainya kan dari Bukit Betabuah. Bukit Betabuah turun terus sampai itu ke Empengki. Arealnya luas itu ya. Sampai itu ke Penampuang. Kemarin kan dikeluhkan di Penampuang sawah belum diperbaiki. Dia bertahap lah dia itu. Karena kita punya keterbatasan alat berat juga. Terbatas karena perbaikan sawah itu sudah dilakukan dan kerjasama dengan TNI. TNI. Hari ini TNI sudah mulai bekerja melalui Korem dan
Kodim sudah mulai bekerja. Apakah satu dikerjakan satu sampai di sana? Tidak begitu juga. Ini kan ada mekanismenya. Iya, betul. Lalu saluran-saluran ada batang air, kati semacam itu sudah mulai direklamasi. Artinya penanganan bencana di Kabupaten Agam itu berjalan, tidak terhenti. mandek ya? Bukan mandek. Nah kemarin itu dikejar lagi saya dengar. Mana ini hunian mau dipindahkan orang ini? Memindahkan orang Berbeda dengan memindahkan barang. Orang mau dipindahkan dari kampungnya itu kalau nggak bisa serta merta nggak bisa itu. Saya berpengalaman di Agam. Kita buat hunian tetap di Dalko. Kita siapkan rumah sekian unit, fasilitas sekian unit. Masyarakat mau memilih, udah kami perbaiki aja, rumah kami perbaiki. Jadi pindah itu bukan persoalan gampang. Ya. Nah ini sesuatu. Jadi persoalan jalan saya pikir Kabupaten Agam. Kalau ada yang mengatakan, ada lagi yang mengatakan Agam sedang tidak baik-baik saja, termasuk jalan, enggak begitu juga. Nah, bandingkanlah. Jadi kalau mengatakan baik tidak baik harus ada pembanding dong. Iyalah, kalau bandingkan. Apa kita harus melihat ke atas juga melihat ke bawah. Iya, harus ada anunya itu. Jadi oke, kita lanjut Pak. Tadi kita bicara tentang masalah zona merah bencana Pak ya. Berarti Agam ini rata-rata 16 kecamatan itu adalah zona merah dari bencana. Kira-kira Pak, bagaimana Kabupaten Agam dapat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam Pak? Mengingat posisi bencana seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi, apa langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah kira-kira untuk memperkuat sistem mitigasi bencananya? Berbicara masalah bencana, tadi dikatakan Agam itu sebagai etalase bencana. Karena kenapa? Dari kontur tanahnya, dari sebaran lokasi-lokasi yang ada, letak geografisnya, itu semuanya berpotensi bencana. Pemerintah dari awal sudah melakukan inventarisasi. Contoh, bagian barat itu potensi bencana seperti apa? Erupsi. Sudah terinventarisasi. Yang pertama abrasi, yang kedua banjir, yang ketiga longsor, dan yang keempat itu adalah tsunami. Nah tsunami ini walaupun menakutkan dan kapan datangnya tidak tahu, kalau perlu nggak datang, tapi dia termasuk satu ancaman. Risiko, nah, untuk tsunami kita sudah memiliki di Kabupaten Agam itu sudah ada early warning system. Dia selalu melakukan uji coba secara rutin. Semenjak saya di Agam juga sudah ada itu dulu. Jadi ya kan tahu. Dulu pernah kejadian sewaktu tahun 2019 kalau saya nggak salah, bunyi tsunami ini apa? EWS ini. Alam tsunami ya? Alam tsunami. Orang sudah mengatakan tsunami, akhirnya kan status tsunami itu ditarik kembali. Alhamdulillah nggak jadi. Artinya menandakan alat kita berfungsi. Lalu di Malalak, di Maninjau, itu dipasang lagi early warning system untuk longsor. Terdeteksi itu. Cuman kadang-kadang memang perawatan kita kurang menjamin karena dia cukup sensitif sebetulnya alat-alat itu. Kemudian ke bagian timur mungkin ada juga longsor-longsoran, mungkin ada terban-terbanan. Nah, kemudian yang topnya itu yang paling itu ya erupsi. Nah, erupsi ini sebetulnya sudah kita siapkan. Mitigasinya sudah ada sebetulnya. Biasanya kalau lahar baik itu panas atau dingin, dia kecenderungan mengikuti yang sudah ada dibikinnya terdahulu. Nah, sebetulnya masyarakat kita sudah diberikan warning ke sana. Namun karena kejadian ini durasinya lama nah ini kan belief or no belief aja. Kadang-kadang masyarakat berdesak lagi beraktivitas di dekat-dekat sungai itu. Padahal itu memang dalam tanda petik nggak boleh. Nah ketika terjadi erupsi seperti kemarin ini ya kita lihat, tapi kan pemerintah nggak boleh seperti Naga Bonar lah. Nah, kalau Naga Bonar itu kularang kau bertempur juga matinya kau, nggak boleh. Pemerintah nggak boleh seperti itu. Sudah kularang kau ngomong berdiri juga di sana kenanya kau, nggak boleh juga. Ya kalau bencana kita harus diatasi juga. Diatasi. Oke, baik. Artinya intinya untuk seluruh wilayah Kabupaten Agam ini masyarakat harus kita persiapkan secara matang untuk menghadapi bencana ini. Bencana ini tidak bisa kita hindari, cuman bagaimana kita meminimalisir
korban. Dampaknya ya. Dampaknya ini yang kita minimalisir. Gimana mau mengelakkan erupsi? Gimana mau mengelakkan abrasi? Iya. Gimana mau mengelakkan Siapa tsunami? yang bisa menduga hal tersebut? Oh ya? tidak bisa. Itu hanya yang kuasa yang Yang ada hanyalah bagaimana kita mensiasati, memperkecil dampaknya. Kalau erupsi kita perkirakan aliran lahar dingin panasnya Arah di suatu kemana, tempat, mungkin itu yang kita coba hindarkan. Kalau perkiraan kita longsor, bagaimana masyarakat kita yang dekat-dekat tebing itu kita ingatkan. Kalau perlu hujan lebat segala macam, mereka juga sudah harus siaga. Mengungsi dulu ya. Nah, makanya kelompok-kelompok siaga bencana di kecamatan-kecamatan dan negari harus berperan dengan cepat sekali. Saya melihat ini pola mitigasi. Itu ada nggak kira-kira Pak, istilahnya langkah-langkah dari pemerintah untuk memberikan semacam edukasi kepada Ada melalui kelompok-kelompok siaga bencana. ada ya? Nah, kebetulan saya juga ketua pramuka ke Kuarcap Kabupaten Agam, udah 2 periode juga saya itu. Saya berhenti ke Kuarcap itu karena pindah ke Kuarcap Bukit Tinggi aja. Kita juga membentuk satu Saka Peduli Bencana. Oke. Jadi Dari semuanya pramuka kita itu ya. ya. Kelompok siaga bencana masyarakat, stakeholder kita bentuk, dari pramuka juga kita bentuk, dan di Kabupaten Agam sewaktu kita mau pindah dulu, kita sudah melihatkan kalau perlu ada pembelajaran kebencanaan di sekolah. Oke. Jadi semuanya itu enggak Itu gimana nanti mau menakutkan? Ya akan ada realisasinya nanti. Akan ada realisasinya. Oke, baik. Kalau kita takut semua, berarti enggak menguning kampung. Ya. Kalau enggak menguning kampung, ya pindah kampung. Iya, Enggak mungkin. gitu ya. Tapi bencana itu kita live in harmony. Gitu istilahnya. Jadi kita berdampingan lah. Cuman dampaknya ini yang selalu diperkecil. Di dalam merencanakan pembangunan di Kabupaten Agam, mitigasi bencana ini sangat diperlukan. Itu dia. Baik Pak, dari istilahnya bencana kita berangkat ke masalah isu yang terakhir Pak, yaitu isu tentang di lingkungan pendidikan tentang guru honor Pak. Itu kira-kira benar nggak Pak? Istilahnya katanya sih, pemerintah daerah Kabupaten Agam itu tidak memperhatikan kesejahteraan guru honor. Kira-kira bagaimana menurut Bapak selaku tokoh masyarakat Kabupaten Agam itu Pak? Kita berpikir realistis saja. Ya. Bahwasannya di sekolah-sekolah itu ada guru honor, ya. Lalu ketika kita rujuk dengan regulasi yang ada keterbenturan kita di sana. Kenapa? Yang hari ini sesuai dengan ketentuan undang-undang kepegawaian, yang ada itu cuma 2. Ya. Apa yang 2 itu? Yang pertama PNS, yang kedua P3K. Itu yang dikatakan ASN. Di luar itu mungkin hari ini ada tenaga kontrak, ada tenaga THL. Ya. Nah, guru-guru honor tadinya juga tidak termasuk dalam kategori tenaga kontrak. Ya. Juga tidak termasuk dalam kategori THL. Yang termasuk ke dalam tenaga kontrak dan THL, dia aman. Di luar itu ada lagi guru-guru yang betul kondisinya sangat memperhatikan kita, tapi itu diangkat, dipakai oleh sekolah. Dengan apa mereka digaji? Yaitu dengan pertama dana bos. Dana bos. Dana bos juga mengalami keterbatasan. Dia juga nggak mampu. Kalau ada yang mengatakan guru honor digaji cuma 250, mungkin. Kenapa tidak? Lalu gimana? Apakah bisa APBD menggaji dia? Nggak bisa. Ini Berarti kita ini jelas. realistis saja, real Kita real aja. Kalau ada, Gak usah bohong ya. oh jangan. Nanti kita dituntut mereka itu. Iya, benar-benar. Lalu apa langkah kita? Saya di Kabupaten Agam dulu, di Bukit Tinggi ini, setiap saat kita sisipkan dia masuk di P3K. Setiap saat kita sisipkan. Lalu mengatakan tidak semudah itu, jelas berproses. Berproses, dia mengikuti ujian, ini yang kita support. Toh, saya sebelum pensiun kemarin ketua forum sekda. Oh jadi nggak enak juga saya nih. Tapi ini pengalaman ya. Ketua forum sekda, ini yang kita perjuangkan terus bersama dengan sekda-sekda lainnya di Sumatera Barat, sekda-sekda lainnya di Indonesia. Untuk pemberlakuan ketentuan undang-undang ASN itu. Bahwasanya sampai limit yang ditentukan, bahwasanya ASN itu terdiri PNS dan tenaga P3K, kita minta keluasan fleksibel waktu lagi. Sehingga hari ini dikurangi terus, masuk dia ke dalam kelompok P3K. Inilah jalan kita untuk memasukkan mereka. Nggak mungkin ditambah gaji dari APBD. Tidak bisa. Guru honor itu tidak bisa kita gaji dengan APBD. Kalau bisa sudah selesai itu. Nah, dia mengajar, dia kasihanlah kita.
Cuman persoalannya di situ. Jadi kalau ada yang menjanjikan guru honor akan disejahterakan dengan APBD, saya pikir ini perlu dikaji ulang kembali lah. Itu janji itu Pak. Nah, Jadi, tapi itu dia. oke. Tapi mungkin pola kita beda nanti. Kita upayakan dia terus masuk di dalam konteks ya P3K tadi. Baik, Ini. itu aja dulu Pak ya. Jadi kita udah sampai di penghujung acara di sesi yang ketiga. Dan ingat ini bukan kampanye, tapi bincang-bincang santai bersama tokoh masyarakat Kabupaten Agam. Dan kita harapkan segala bentuk Ini boleh minum ya? Ya boleh Pak. Jadi kita harapkan segala bentuk informasi bisa disaring oleh masyarakat. Karena mengingat beberapa hari lagi itu kita akan mengadakan pemilihan ya kan di pilkada. Dan buang negatifnya, ambil positifnya. Kami Media Lentera Rakyat selalu berani tegas untuk mengungkap fakta. Sampai ketemu di acara berikutnya. Saya dan Bapak Martisanto undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.